Oke teman-teman, ada kabar heboh nih dari pasar saham kita di Indonesia. Ada satu aturan baru yang, wah, benar-benar bikin geger dan jadi omongan di mana-mana. Yuk, kita bedah bareng-bareng, ada apa sebenarnya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih kok tiba-tiba saham-saham raksasa di Indonesia yang mungkin ada di portofolio Anda bisa terancam ditendang dari indeks global? Ada apa sebenarnya? Ini yang lagi bikin banyak investor bertanya-tanya. Ini bukan main-main ya, bukan sekedar perubahan aturan kecil. Ini tuh potensi guncangan besar buat beberapa saham paling populer dan tentunya buat reksadana atau fund yang kinerjanya ngikutin indeks-indeks tersebut. Jadi, biang kerok dari semua ini apa? Ternyata ada satu klasifikasi baru dari Bursa Efek Indonesia. Namanya Daftar Konsentrasi Tinggi atau High Concentration List. Jadi gini, BI itu mau kasih tanda, saham ini kayaknya dikuasai segelintir orang aja nih. Tapi penting banget buat dicatat, masuk daftar ini tuh cuma notasi atau peringatan ya. Bukan berarti perusahaannya otomatis melanggar aturan. Ini lebih ke penanda kewaspadaan. Dan ini bukan cuma teori loh. Begitu aturan ini keluar, langsung ada 9 perusahaan yang masuk daftar. Dan coba lihat deh angka-angkanya. Tingkat konsentrasinya gila-gilaan. Semuanya di atas 95%. Oke, pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di benak kita semua. Gimana ceritanya sebuah saham bisa nyangkut di daftar ini? Apa sih kriterianya? Nah, meskipun BEI nggak buka-bukaan soal resep pastinya, para analis menduga mereka itu lagi mengintip beberapa hal. Misalnya, mereka cek ada nggak kepemilikan oleh pihak-pihak yang terafiliasi, kayak direksi, komisaris, atau bahkan keluarga. Atau mungkin ada transaksi aneh di pasar negosiasi yang harganya di bawah harga wajar. Pokoknya semua yang kelihatan nggak biasa. Oke, jadi udah ada daftarnya. Terus, saham-saham lain yang sekarang nggak ada di daftar, apakah mereka bisa santai dan aman selamanya? Jawabannya, nggak juga. Karena daftar ini sifatnya dinamis. BEI itu memantau transaksi setiap hari. Jadi kalau ada transaksi yang dianggap memicu kriteria konsentrasi, ya saham lain bisa aja tiba-tiba masuk daftar ini kapan saja. Nah, disinilah ceritanya jadi makin serius dan dampaknya makin besar. Kenapa daftar lokal dari BEI ini bisa bikin heboh di tingkat global? Jawabannya ada di dua nama besar, MSCI dan FTSE. Aturan main mereka itu simple, jelas, dan gak ada ampun. Intinya, kalau ada saham dalam pantauan mereka yang kena cap konsentrasi tinggi dari bursa lokal, saham itu langsung out, dikeluarkan, gak pakai negosiasi. Dan ini bukan cuma wacana ya, jadwalnya udah di depan mata. Lihat deh tanggal-tanggal ini. Bulan Mei dan Juni bakal jadi momen krusial di mana dana-dana pasif yang ngikutin indeks ini wajib menjual saham-saham tersebut. Oke, wajib jual. Tapi pertanyaannya, seberapa besar sih uang yang bakal keluar dari saham-saham ini? Kita ngomongin duit berapa banyak? Coba bayangin dari satu saham aja, yaitu Brand, estimasi para ahli menyebut potensi dana yang keluar dari passive funds bisa mencapai 7,7 triliun rupiah. Wow, itu angka yang gede banget kan? Poin penting lainnya, uang sebanyak itu nggak lantas pindah ke saham-saham keren lainnya di Indonesia. Nggak gitu cara kerjanya. Uang itu bakal disebar tipis-tipis ke lebih dari 1.200 saham lain di seluruh indeks emerging markets-nya MSCI. Jadi efeknya ke saham Indonesia lain ya kecil banget. Melihat semua potensi gejolak jangka pendek ini, kita jadi mikir kan, sebenarnya apa sih tujuan jangka panjang regulator kita dengan kebijakan yang bisa dibilang disruptif ini? Ada satu kutipan dari analis pasar yang menurut saya pas banget. Dia bilang, ini tuh ibarat kemoterapi buat pasien kanker. Ya memang sakit sekarang, prosesnya nggak enak, tapi harapannya setelah ini pasar kita jadi jauh lebih sehat. Tujuannya adalah membangun kepercayaan jangka panjang dengan pasar yang lebih transparan. Jadi, gambaran besarnya adalah, pertama, bikin pasar lebih transparan dan berintegritas. Kedua, mengurangi resiko ada saham yang digoreng atau likuiditasnya cuma kelihatan bagus di permukaan. Dan yang paling penting ketiga, membangun kepercayaan investor global untuk jangka panjang. Ini jelas langkah yang sangat berani. Mendorong sebuah penyesuaian yang mungkin terasa menyakitkan sekarang, tapi dengan janji pasar yang lebih sehat dan transparan untuk kita semua di masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kemoterapi pasar ini adalah obat yang benar-benar kita butuhkan untuk kesehatan jangka panjang? Cuma waktu yang bisa menjawab.